Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukunna ya talibat? Naam. La'allakunna fi khair wal afiyah. Tayyib. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Al-an sanastamir ila darsina fi maddatil hadith في موضوعنا اليوم باب في الكفن أو في الكفن. فهمتنا صح؟ الكفن هو bab bab yang mengatakan tentang bagaimana mengkafani mayit ya. Al-kafnu, jadi kafan kalau bahasa Indonesia kan. Nah, di sini sudah baca dulu hadisnya. Dengarkan baik-baik. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin laisa fiha qamisun wala imamah. Baik. Kita sudah baca, langsung saja ke al-gharibu minal hadis. Yang pertama, athwab yamaniyah. Nusijat fil Yaman. Fanusibat ilaihi. Jadi athwab yamaniyah itu baju ya, athwab saubun athwabun ya. Itu baju yang dibuat di Yaman. Nah, karena dibuat di Yaman jadinya yunsab dinamai baju ini dengan sifat Yamannya gitu. Jadi athwab yamaniyah gitu. Jadi baju yang dibuat di Yaman atau dari Yaman gitu ya. Terus yang kedua suhuliyah atau sahuliyah ya, sahuliyah. Ini bukan hak ya. Jadi yang benar hak. Jadi lihat di buku, jangan berpatokan pada yang Ustazah tulis. Sahuliyah baydun naqiyatun wala takun illa min qutnin wan nisbah ila sahal imma ila al-bayad wan naqa wa imma ila al-qassar alladhi yubayyiduha bi ghusliha. Jadi sahuliyah di sini artinya putih banget gitu. Wala takunu illa min qutnin. Jadi kalau putih itu kalau pada zaman dahulu ya di Yaman, kalau sudah mengatakan bajunya putih itu pasti dari kuten. Kuten itu dari kapas. Entahlah bagaimana caranya buat ya, pokoknya kainnya itu beda dengan kain yang kita pakai saat ini. Wa nisbah ila sahal. Nah, dinisbahkan kepada sahal. Sahal itu tempat ya, suatu tempat di Yaman. Nah, di sana dikatakan imma ilal bayat wan naqa. Jadi dinamakan sahuliyah karena putihnya dan benar-benar bersih gitu ya. Atau wa imma ilal qassar alladhi yubayyiduha bi ghusliha, atau kepada qasar. Qasar ini kayak kalau sekarang itu kita gunakan untuk mewarnai baju. Biasanya kan ada kita yang misalkan baju kita warnanya kuning, terus kita celupkan ke air itu berubah jadi ungu misalkan. Nah itu jadi nisbah ila sahal ini dikatakan sahuliyah ini karena putihnya atau karena barang yang pewarna tadi gitu. Jadi entah itu dinamakan sahuliyah karena putihnya bajunya ataupun kepada barang sesuatu tadi yang yubayyiduha bi ghusliha, yang
yang mengakibatkan baju ini putih karena dicuci di dalam air itu, seperti itu. Intinya ya, athwab yamaniyah sahuliyah ini baju yang dibuat di Yaman, seperti itu. Sahuliyah itu salah satu tempat di Yaman. Nah, wa ba'duhum ja'alaha nisbah ila qaryah fil Yaman. Tetapi sebagian mengatakan nama ini itu dinamakan ini karena baju ini dibuat di mana? Di Qaryah di Yaman. Qaryah itu desa ya, suatu desa di Yaman. Makanya namanya Athwab Yamaniyah Sahuliyah. Nah, yang selanjutnya al-ma'na al-ijmaliyah. Ittali'na ilal kitab safhah 234 ila 235 ya. Lihat di kitab. Yang pertama ini, jadi Ustazah jelaskan dulu murad hadis, apa yang dimaksud di dalam hadis. Ustazah baca ya. Kalian lihat di buku. Satratul mayyit a'dham min satratil hayy wa aula bil ainayah. Jadi menutupi badan mayit itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan daripada menutupi orang yang hidup. Misalkan gini ya. Ketika orang hidup kita lihat, misalkan dia tidak menutup aurat. Nah, orang yang hidup itu bisa ya untuk menutup auratnya sendiri ya. Sedangkan orang meninggal ketika tidak tertutup auratnya, ketika sudah dimandikan, siapa yang mau menutup? Apakah orang mayit itu? Tidak. Ya, kita sebagai sanak keluarga ataupun orang yang tahu menutupi auratnya. Jadi aula itu lebih dianjurkan untuk menutupnya daripada kita membantu orang yang hidup untuk menutup auratnya ya. Kayak gitu artinya. Nah, tapi kalau orang hidup kan tahu ya caranya menutup aurat, gini-gini. Kalau orang meninggal, kita yang harus menutupnya. Makanya di sini dianjurkan, lebih dianjurkan seperti itu, menutupkan badan orang meninggal daripada orang yang hidup, gitu ya. Walidha fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam udrija fi thalath lafaif bayad wa lam yaj'al lahu qamisun wala imamah. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal itu dikafani 3 lembar kain kafan ya, putih bayad, walam yaj'al lahu qamisun wala imamah, dan tidak dijadikan baju ataupun kayak imamah. Imamah itu yang biasanya kalau orang Arab menggunakan di kepala kayak gitu. Tidak dibuat seperti itu, jadi langsung dikafani dengan 3 lembar itu tanpa dibentuk baju ataupun imamah kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ma yu'khadhu minal hadis. Apa sih yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, kafnun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thalathati athwabin laisa ma'aha qamisun wala imamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal itu dikafani dengan 3 lembar helai tadi ya. 3 lembar helai kain kafan. Dan tidak dibuat di sana baju ataupun imamah. Nah, imamah itu yang saya bilang tadi, yang dipakai orang Arab di kepala itu. Jadi tidak dibuat seperti itu, jadi langsung saja dikafani 3 lembar atau 3 helai kain kafan. Nah, yang kedua, istihbab al-bayad wan nadhafah fil kafni. Jadi istihbab ya, dianjurkan untuk menggunakan apa atau digunakanlah
kafan yang putih. Al-bayad itu putih, wan nadhafah dan bersih. Gitu. Nggak mungkin ya kita misalkan mengkafani orang atau sanak saudara kita ketika meninggal dengan kain kafan kotor kayak gitu ya. Kenapa harus bersih? Karena mayat ini akan bertemu ya, maksudnya akan menghadap Allah gitu. Jadi memang benar-benar harus bersih, suci. Makanya ketika dimandikan pun harus diwudukan ya. Terus anna hadhil hal hiya akmal hal li takfinil mayyit. Jadi ada apa ya, penjelasan yang sudah kita ketahui itu dengan 3 lembar helai kain kafan dan warnanya putih dan harus bersih, itu min akmali hal. Jadi sudah sempurna kita mengkafani orang itu, seperti itu ya. Jadi ketika kita misalkan hanya dua helai terus kotor, itu tidak sempurna ya. Jadi asal-asalan saja itu tidak boleh. Nah, yang keempat, wahiyya jawazuz ziyada fil kufni alal lafaf al-wahidah. Ya. Jadi boleh az-ziyadah fil kafni. Misalkan kita ingin menambah nih, kok cuma 3 gak muat ataupun masih kelihatan kulitnya atau gimana, boleh kita menambah katanya ya. Boleh kita menambah kain kafannya. Nah, faidatu apa di sini? Faidatun, manfaat atau yang kita bisa garis bawahi. Al-mustaham apa di kitab itu? Al-mustahab ya, di sini tulisannya al-mustahab fi kufnir rajul an yakuna thalath lafaif. Jadi dianjurkan atau istihbab itu untuk kafan untuk mayit laki-laki itu 3 lembar ya. Tapi kalau perempuan berapa? Ada yang tahu? Ya, al-mar'ah fi khamsati athwab. Jadi kalau perempuan itu lebih banyak, 5 khamsatun ya, 5 lembar atau 5 helai kain kafan. Ya, semasa hidup pun kita lebih banyak bajunya ya. Misalkan kaos kaki, terus baju, celana dalamnya, terus kerudung lah, cadar yang menggunakan cadar ya. Itu lebih banyak karena kenapa? Perempuan itu memang harus lebih terjaga gitu. Badannya itu semuanya aurat kecuali mata dan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki itu masih lebih sedikit ya, makanya ketika meninggal juga sama, kainnya lebih banyak ya. Untuk laki-laki 3 lembar kain kafan dan untuk kita 5 lembar. 5 lembar ini dibuat apa ya? Apakah seperti ketika Rasul tadi dikafani? Enggak. Ya, jadi di sini dibuat izar. Izar itu sarung. Satunya untuk sarung, satunya lagi untuk himar. Himar itu kerudung ya. Wa qamis, terus dipakai baju ya, jadi dibentuk baju gitu ya. Wa lafataini. Nah, di luarnya itu baru 2 lembarnya itu dibungkusnya gitu ya. Wal wajib an yastur jami' badanil mayyit. Tapi meskipun di sini mungkin tidak bisa untuk dibentuk seperti itu, misalkan ini kan mustahab ya, tetapi wajibnya an yastura jami' badanil mayyit. Jadi untuk wajibnya yang penting badannya mayit itu sudah terbungkus rapi dan tidak tidak kelihatan sedikit pun kulitnya, seperti itu. Jadi meskipun tidak bisa kita bentuk izar, himar, komis, itu nggak apa-apa. Tapi wajibnya itu menutupi seluruh badan mayitnya ya. Selanjutnya di sini. Nah di sini hadis yang selanjutnya ya. Tapi insya Allah Ustazah jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Nah sekarang kita baca saja. An Ummi Atiyah al-Ansariyah qalat.
دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغتسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه تعني إزاره وفي رواية أو سبعا فقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاث قرون. Nah, insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Ustazah harap kalian sudah memulai menghafal hadis-hadisnya karena insya Allah di ikhtibar nanti atau di ujian nanti Ustazah akan pilih beberapa hadis yang memang anggap Ustazah itu penting untuk dihafal untuk dimasukkan ke ujian atau kertas ujian. Jadi Ustazah ambil acak, maka dari itu kalian harus menghafalnya. Dan di murojaah ya, tidak menunggu arahan dari Ustazah untuk murojaah karena ujian misalkan tinggal 2 hari lagi, itu kepepet ya. Jadi harus dihafal jauh-jauh hari. Apalagi kalian belajarnya bukan cuma pelajaran hadis, yang lain juga banyak yang harus dihafal. Ya, barakallahu fikunna. Bagi siapa yang sudah mendengarkan video ini langsung di chat di grup Telegram fahimtu wastama'tu alhamdulillah ya. Ustazah tunggu. Dan bagi yang belum paham langsung ditanya agar gak sesat di jalan ya. Barakallahu fikunna wa fi ulumikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.